忧。小陈，吊笔人，我鼓足可不怕你。这里还挺热闹。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Battle Through the Heaven episode ke-169. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Shoyan melakukan pemulihan kepada pohon Bodhisattva yang ternyata pohon Bodhisattva berada di kondisi yang kritis akibat pada era kuno mendapatkan serangan dari ranah Dodi. Yang singkatnya Shoyan berhasil untuk menyembuhkan pohon Bodhisattva, dan pohon Bodhisattva memberikan hadiah kepada Shoyan, yaitu berupa ia melewati era 100 inkarnasi. Yang hal tersebut memberikan pengalaman banyak kepada Shoyan, dan setelahnya juga membuat Shoyan menerobos ranah Dozun puncak perubahan ke-9. Yang setelahnya Shoyan berhadapan dengan Hunyu dan juga para anggota dari Phoenix kuno yang mereka berdua tidak terima dengan Shoyan yang mendapatkan banyak harta dari pohon Bodhisattva. Yang singkatnya dalam pertarungan itu Hunyu dan juga Jufeng telah kalah dalam pertarungan, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan guncangan yang terjadi di pohon Bodhisattva, yang dari guncangan tersebut para rombongan yang telah memasuki pohon Bodhisattva, mereka semua telah keluar dari pohon Bodhisattva. Dan setelah semua orang keluar, terlihat pohon Bodhisattva yang pergi meninggalkan wilayah tersebut dengan ia tampak seperti masuk ke dalam tanah. Dan di sana tampak Shoyan merasa sangat berterima kasih kepada pohon Bodhisattva, dan Shoyan berharap di masa depan nanti dirinya dapat untuk bertemu kembali dengan pohon Bodhisattva. Sekaligus di sini ternyata Shoyan telah memiliki bodi cinta yang kemungkinan besar ini merupakan hati Bodhisattva. Yang Shoyan yakin jika dirinya bisa menyempurnakan bodi cinta, maka Shoyan akan bisa menerobos ranah selanjutnya. Setelahnya Shoyan kembali ke tempat rombongannya, dan Shoyan menyuruh kepada rombongannya untuk beristirahat, dan setelah mereka pulih maka mereka akan melanjutkan perjalanan untuk kembali ke kota, meninggalkan wilayah ini. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya sosok burung phoenix yang muncul di tempat tersebut. Yang burung phoenix itu menyebarkan kekuatannya menutupi seluruh area tempat mereka, yang dimana burung phoenix itu merupakan pemblokir ruangan yang membuat mereka semua terjebak di ruangan itu dan mereka tidak bisa pergi. Dan ternyata pelakunya adalah Jufeng, dan setelahnya pun Jufeng menyuruh kepada Hunyu untuk masuk ke tahapan selanjutnya. Hunyu menerima hal tersebut, yang lalu pun ia mengeluarkan gerbang dimensi yang dari gerbang dimensi tersebut aura kekuatan dahsyat keluar dari dimensi tersebut dan membuat mereka sadar kalau itu berasal dari ranah Banseng. Shoyan pun sadar kalau anggota Aula Jiwa masih belum menyerah, dan mereka meminta bantuan dari penetua Aula Jiwa, yang dimana penetua tersebut bernama Guyao. Dan di sana pun Hunyu memberitahu kepada penetua Guyao bahwasannya mereka membutuhkan bantuan dari penetua Guyao untuk bisa membereskan masalah dari Shoyan. Hunyu memberitahu bahwasanya Shoyan telah mengambil semua harta dari benih pohon Bodhisattva dan juga mendapatkan pencerahan dari pohon Bodhisattva, dan hal tersebut pun membuat Guyao tertarik dan penetua Guyao ingin menangkap Shoyan. Di sana Gu Qian mencoba juga untuk memanggil penetua dari klan Gunya dengan Gu Qian menghancurkan token miliknya, tetapi sayangnya token itu dihancurkan tidak memberikan respon apapun, dan mereka semua sadar hal ini disebabkan dengan mereka sekarang yang telah berada di medan pengurungan klan Phoenix milik Jufeng sebelumnya, yang membuat transmisi pemanggilan dari token klan Gu tidak bisa bekerja. Dan di sana Guyo melihat adanya Sun Er, dan Guyo telah menyadari bahwasanya Sun Er merupakan jenius dari klan Gu yang memiliki garis keturunan dewa, dan membuat Guyo tertarik kepada Sun Er. Tetapi Hunyu mengingatkan kepada penetua Guyo untuk mensampingkan Sun Er dan lebih baik mereka berfokus untuk membereskan Shoyan. Perkataan Hunyu membuat Guyo kesal dengan
dengan penetua Guyo mengatakan kalau dirinya sudah kesulitan untuk memasuki kawasan ini, dirinya tidak ingin didesak oleh Hunyo. Hunyo meminta maaf atas desakannya dan Hunyo pun memperbolehkan kepada penetua Guyo untuk melakukan tindakan sesukanya. Shoyan mencoba untuk mencari cara untuk bisa mengalahkan Guyo, dan di sini Shoyan hanya memiliki ide yang dimana dengan kekuatan Bansen dari Guyo, mungkin teknik api teratainya Shoyan akan bisa menghadapi situasi ini. Sun-er mendukung rencana Shoyan, dan di sini pun Sun-er bersama dengan lainnya mereka akan mencoba untuk mengalihkan perhatian dari Guyo agar Shoyan bisa mempersiapkan serangan api teratainya. Dan untuk Guyo sendiri, ia tampak begitu bersemangat untuk menghadapi Sun-er. Bahkan Guyo mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan Sun-er untuk bisa melarikan diri. Yang lalu Guyo mempersiapkan serangannya dengan ia memunculkan bayangan tulang raksasa sebagai senjata penyerangnya. Shoyan juga langsung mempersiapkan teknik api teratainya, yang hal tersebut dilihat oleh Hunyo. Hunyo bersama dengan rombongannya langsung maju untuk menghentikan Shoyan, dan di saat itu rombongan Gu Qiang dan juga lainnya mereka langsung bergerak untuk melindungi Shoyan dengan mereka menghadapi rombongan Hunyo, yaitu dengan Gu Qiang berduel melawan Hunyo. Sedangkan untuk rombongan Sun-er, mereka menghadapi Guyo dengan di sana Sun-er menggunakan api emasnya. Guyo yang melihat api emasnya Sun-er mengetahui bahwasannya api itu merupakan api kaisar emas dan menyadari potensi besar dari kekuatan api kaisar emas yang dapat ditimbulkan. Tetapi karena Sun-er yang masih berada di ranah Dozun membuat kekuatan api kaisar emas itu tidak bisa dikeluarkan penuh potensinya oleh Sun-er, membuat Guyo merasa tenang karena api kaisar emas yang tidak akan bisa mengancamnya. Xian juga melepaskan teknik racunnya ke arah dari Guyo, tetapi sayangnya serangan itu dapat dihentikan oleh Guyo dengan mudah. Xiaolin ikut membantu Xian dengan mereka berdua bekerja sama menghadapi Guyo, tetapi serangan mereka berdua masih belum mampu untuk menghancurkan bayangan tulang raksasa milik Guyo. Dan di saat itu pun Sun-er menggunakan teknik formasi api kaisar emasnya, yang formasi tersebut membuat Guyo kagum dengan kehebatan dari Sun-er. Yang formasi kaisar api emasnya Sun-er dapat memojokkan Guyo yang sampai membuat Guyo menyatu dengan bayangan tulangnya untuk meningkatkan kekuatan dari bayangan tulangnya dan membuat Guyo bisa keluar dari formasi api kaisar emasnya Sun-er. Sekaligus Guyo menantang kepada Sun-er hal apa lagi yang akan dilakukan oleh Sun-er untuk menghadapinya. Sun-er menjawab dengan tenang bahwasanya ia tidak bertujuan untuk mengalahkan Guyo, tetapi hanya memberi waktu saja kepada Shoyan, yang langsung pun tanpa Shoyan yang telah mempersiapkan teknik api teratainya muncul. Melihat Shoyan yang telah mengeluarkan api teratainya seketika membuat orang-orang lainnya ketakutan, yaitu rombongan Shoyan termasuk dengan rombongan Hunyo. Mereka pun dengan segera mundur dari medan ledakan yang akan ditimbulkan oleh api teratainya Shoyan. Guyo di sana untuk pertama kalinya melihat teknik api teratainya Shoyan, dan di sana Guyo tertarik dengan teknik api teratainya Shoyan karena ia sudah sejak lama mendengar rumor dengan teknik apinya Shoyan yang telah banyak menewaskan anggota klan jiwanya. Dan di sini Guyo menantang untuk melihat seberapa kuat teknik api teratainya Shoyan. Setelahnya pun Shoyan melepaskan teknik api teratainya ke arah Guyo. Guyo meningkatkan pertahanannya dengan ia menggunakan armor 1000 tulangnya kepada bayangan hantunya, yang langsung pun terjadi peraduan antara pertahanannya Guyo dan juga serangan api teratainya Shoyan.
yang daya kekuatan dari api teratanya Shoyan terlalu besar membuat orang-orang yang telah mundur masih bisa merasakan efek dari api teratanya Shoyan, yang sampai pada akhirnya peraduan tersebut usai dengan tanpa bayangan tulangnya Guyo yang masih utuh, membuat Hunyu pun senang karena ternyata penentuannya dapat menahan serangan apinya Shoyan. Tetapi tak lama kemudian bayangan tulangnya Guyo tiba-tiba saja rapuh dan juga hancur dan tanpa menyisakan Guyo seorang, yang menandakan kekuatan apinya Shoyan telah berhasil menghancurkan bayangan hantunya Guyo. Tetapi sayangnya untuk Guyo ia masih hidup. Guyo pun langsung mencoba membalas Shoyan dengan ia yang mencoba untuk menangkap Shoyan. Guyo, Xiao Chen. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja adanya Guru Yellow yang datang menyelamatkan Shoyan dengan menghentikan semua serangan dari Guyo. Shoyan pun dibuat kaget karena gurunya datang menyelamatkannya, padahal Shoyan tidak memanggil Guru Yellow. Guru Yellow menjawab bahwasanya ia memiliki firasat buruk kepada Shoyan karena Shoyan yang terlalu lama kembalinya, sampai membuat Guru Yellow khawatir dan pada akhirnya membuat dirinya datang ke tempat Shoyan, dan ternyata benar Shoyan sekarang berada dalam masalah menghadapi Guyo. Tetapi Guyo yang melihat keberadaan dari Guru Yellow tidak membuat dirinya takut karena kekuatan dari pavilion bintang jatuh yang masih berada di bawah dari aula jiwa, dan untungnya berkat Guru Yellow yang telah datang, artinya dinding pemblokiran Phoenix dari Jiufeng sebelumnya telah hancur. 吊笔人，我鼓足不怕你。 这里还挺热闹。 Dan di sini pun Suner langsung mengambil kesempatan tersebut untuk menggunakan token pemanggilan dari penetua klan Gunya. Yang setelah Suner menggunakan token tersebut, penetua Tong Xuan pun muncul memberikan pertolongan tambahan. Melihat situasi ini seketika membuat Guyo tidak berani untuk melanjutkan pertarungan, dan di sini pun Hunyu memberikan tawaran apakah mereka perlu untuk memanggil penetua lainnya dari aula jiwa mereka. Tetapi Guyo bertanya apakah sebelumnya Hunyu melihat adanya hati bodhisattva yang dimiliki oleh Shoyan. Hunyu menjawab kalau ia tidak melihatnya. Guyo pun langsung menilai bahwasannya pertarungan ini tidak akan menguntungkan bagi mereka karena jika Shoyan tidak memiliki hati bodhisattva, maka pertarungan yang akan mereka perjuangkan menjadi tidak berarti, apalagi mereka berhadapan dengan anggota klan Gu. Jadinya pun Guyo memutuskan untuk melakukan pembunuran saja. Dan sebelum Guyo pergi, Guyo mengancam kepada Guru Yellow untuk tidak senang terlebih dahulu karena di sini aula jiwa akan berjanji untuk menginjak-injak pavilion bintang jatuh yang dimiliki oleh Guru Yellow. Dan setelahnya pun Guyo bersama dengan anggota aula jiwanya pergi meninggalkan mereka semua dengan menggunakan portal dimensinya. Dan setelahnya juga anggota Phoenix kuno juga pergi meninggalkan tempat tersebut. Dan setelahnya Shoyan menyapa kembali penetua Tong Xuan dan juga Guru Yellow menyapa Suner, yang di sini mereka masing-masing sudah lama tidak bertemu. Dan juga penetua Tong Xuan memuji kemampuannya Shoyan karena Shoyan mampu sampai memberikan luka berat kepada Guyo yang telah berada di ranah Banseng. Dan penetua Tong Xuan yakin dengan luka yang dialami oleh Guyo sekarang, maka Guyo akan membutuhkan waktu yang lama untuk pemulihannya. Tetapi secara bersamaan juga pavilion bintang jatuh khawatir dengan penyerangan balasan dari aula jiwa. Penetua Tong Xuan menenangkan kepada mereka bahwasannya anggota klan Gunya telah melakukan pengintaian kepada aula jiwa, yang dimana jika aula jiwa melakukan penyerangan kepada pavilion bintang jatuh, maka klan Gu akan mengetahuinya dan akan langsung melaporkannya kepada pavilion bintang jatuh. Mendengar hal itu membuat Shoyan bersama dengan Guru Yellow menjadi sangat terbantu. Dan setelahnya juga penetua Tong Xuan mengajak kepada Suner untuk segera pergi kembali ke klan Gu mereka karena sekarang situasinya Suner yang masih menjadi incaran dari aula jiwa karena garis keturunan dewanya Suner. Suner menjadi bersedih karena dirinya harus berpisah dengan Shoyan. Shoyan bersama dengan Suner mereka menyapa satu sama lain dan setelahnya pun mereka berdua berpisah. Guru Yellow juga mengajak kepada Shoyan untuk kembali ke pavilion bintang jatuh mereka untuk persiapan mereka juga dari kekuatan aula jiwa. Dan Shoyan juga memberikan tatapannya kepada Suner yang setelahnya cerita bersambung. Dan berikut cerita selanjutnya di minggu depan besok. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Hunyu yang dibawa kembali ke aula jiwa, yang di sana Hunyu mendapatkan hukuman dari pihak aula
jiwa karena Hunyu yang telah gagal menjalankan misinya untuk mendapatkan harta bodhisattva dan juga mengalahkan Shoyan. Dan Hunyu mendapatkan hukuman seperti ia akan dimusnahkan dengan ia yang akan diambil jiwanya. Tetapi tampak kalau Penatua Guiyou sepertinya ingin meminta kepada Penatua Aula Jiwa untuk memberikan kompensasi kepada Hunyu, dan belum diketahui apakah kompensasi itu akan diberikan oleh Hunyu atau tidak. Setelahnya kita diperlihatkan dengan Guru Yalau yang berhadapan dengan Han Feng setelah Shoyan memberikan jiwa milik Han Feng, yang di sini Han Feng tampak ingin mencoba untuk melawan Guru Yalau, yang tampaknya serangan itu tidak akan berarti kepada Guru Yalau, dan nantinya Han Feng kemungkinan akan mendapatkan hukuman berat dari Guru Yalau. Dan di lain sisi kita diperlihatkan dengan pavilion bintang jatuh yang akan mendapatkan serangan tiba-tiba dari pihak musuh, yang artinya akan terjadi pertempuran lagi. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Dan seperti biasa, Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!